وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Sis alaihissalam kami ambil dari kisah yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Beliau seorang tabi'in dan ahli sejarah. Dia diperkirakan berasal dari Arab Selatan, keturunan Persia, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Begini ceritanya. Nabi Sis alaihissalam dalam memenuhi kebutuhan hidup kaumnya, satu dengan yang lain mengajarkan cara saling tukar-menukar barang. Inilah transaksi jual beli pertama di muka bumi. Karena jual beli sistem barter ini sangat dibutuhkan, maka muncullah orang-orang yang menggeluti usaha ini dan muncullah profesi pedagang yang kemudian secara perlahan membentuk pasar. Dalam melaksanakan tradisi jual beli secara barter, Nabi Sis membuat alat ukur yang kelak kemudian hari disebut timbangan. Dengan adanya alat pengukur itu, tidak ada lagi perselisihan antara satu dengan yang lain. Semuanya merasa diperlakukan adil. Nabi Sis juga melakukan terobosan-terobosan baru, termasuk mengungkap apa yang terkandung di dalam tanah. Dia mengajak kaumnya untuk menggali tanah. Inilah masa awal-awal manusia melakukan penambangan di bumi. Hasil tambang berupa emas dan perak diolah menjadi perhiasan. Dari sini kemudian muncul profesi penambang dan pengrajin emas dan perak. Ketika itulah pertama kali orang mengenal perhiasan emas dan perak di dunia ini. Di bidang pemeliharaan hewan, Nabi Sis alaihissalam mengajarkan kaumnya untuk menjaga ternaknya dengan membuat kandang-kandang berupa pagar yang terbuat dari kayu, agar tidak dimangsa binatang buas. Inilah kali pertama manusia berternak dengan memeliharanya dan tidak membiarkan selamanya di alam liar. Meskipun keahlian Nabi Sis bukan di bidang pertanian, tetapi ayahandanya Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu pengetahuan yang amat luas. Ilmu pertanian adalah sedikit ilmu dari begitu banyak ilmu yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam mengajarkan Nabi Sis alaihissalam tentang pertanian. Nabi Sis bersama kaumnya juga bercocok tanam untuk memenuhi kehidupan kaumnya, sehingga kaumnya banyak yang merasa cocok menjadi petani. Sementara itu, Nabi Sis telah dikaruniai beberapa orang anak, laki-laki dan perempuan. Ketika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, Nabi Sis mengetahui bahwa di dalam tubuh anaknya ada Nur Muhammad. Nabi Sis pun maklum bahwa anak laki-laki inilah yang akan menggantikannya sebagai penjaga Nur Muhammad, khalifah dan nabi. Anaknya diberi nama Anusi, dan Nur Muhammad itu ada di dalam dahi Anusi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan rahmat bagi Nabi Sis alaihissalam dan anak-anaknya. Dan bagi kaumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rezeki, sehingga kaum itu sangat berkecukupan. Sebagai Nabi Allah, Sis terus-menerus mengingatkan mereka akan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam berdasarkan 50 suhub yang diterimanya. Sementara itu, iblis terus menggoda dari arah lembah. Suara suling yang sahdu, hentakan zimbal, ketipung gendang menjadi suara-suara yang indah. Teriakan manusia yang tak terkontrol karena khamar terus mengganggu kaum Nabi Sid alaihissalam. Awalnya 1-2 orang yang terpengaruh pergi mengendap-endap ke lembah mengintip. Mereka melihat sekumpulan orang menikmati bunyi-bunyian dengan gerakan-gerakan yang indah.
sehingga yang mengintip tergerak mengikutinya dan tidak malu lagi. Laki-laki, perempuan saling berpeluk. Lalu setelah puas mengintip, mereka kembali ke kaumnya di atas pegunungan dan bercerita kepada kaumnya apa yang dilihatnya. Nabi Sis alaihissalam menasihati mereka untuk tidak lagi pergi ke lembah. Mereka patuh dan berjanji tidak mengulanginya. Memanglah benar, tetapi sementara waktu saja. Ketika agak lama, mereka kembali mengintip, tentu saja dengan jumlah yang lebih banyak. Saat Nabi Sis mengetahuinya, Nabi Sis menasihati bahwa apa yang dilakukan kaum di lembah sana adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh berbuat maksiat. Begitulah terus berulang sampai suatu ketika mereka tidak lagi mengintip, tapi ikut berbaur dengan kaum Qabil, menikmati musik, menari, minum khamar, dan saling peluk dengan perempuan. Iblis dengan kekuatan setannya berhasil menjerumuskan kaum Nabi Sis. Tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Iblis telah membuat mereka lupa akan nasihat Nabi Sis. Dan iblis telah berhasil membuat mereka ingkar terhadap janji mereka kepada Nabi Sis alaihissalam. Mereka telah terperangkap oleh janji-janji setan yang membangkitkan angan-angan akan keindahan dan kenikmatan semu. Padahal sebenarnya adalah perbuatan maksiat yang dikemas melalui bunyi-bunyian, gerakan-gerakan tubuh, dan minuman yang memabukkan. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap janji-janji syaitan, Al-Quran telah memperingatkan kita melalui Quran surah An-Nisa ayat 120 dan 121. Ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Artinya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ayat 121. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Artinya, mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Mari kita kembali kepada kisahnya. Suatu ketika, setelah Nabi Sis alaihissalam membaca suhuf, dia ingat kembali salah satu wasiat ayahandanya Nabi Adam alaihissalam. Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Nabi Sis terus berpikir, apakah sudah tiba saatnya memerangi Qabil? Ya, mungkin saja saatnya sudah tiba. Bukankah semakin hari Qabil dan kaumnya terus-menerus berbuat maksiat? Bahkan kaumku saja sudah banyak yang terpengaruh. Jika saja perbuatan mereka tidak berdampak buruk bagi manusia, tidaklah ayahku memintaku untuk memeranginya. Nabi Sis terus memikirkannya berhari-hari. Sampai pada suatu hari, ketika dia mengambil keputusan bahwa sudah tiba waktunya memerangi Qabil dan kaumnya. Kemudian Nabi Sis alaihissalam mengumpulkan kaumnya dan berkata, wahai kaumku, ayah kita Nabi Adam alaihissalam sebelum wafat telah memberi wasiat kepadaku agar memerangi Qabil dan kaumnya. Dia telah membunuh saudara kita Habil dan tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah, bahkan terus-menerus berbuat maksiat, mempengaruhi kaum kita agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh
wasiat ayah kita Nabi Adam alaihissalam segera kita tunaikan. Mendengar pernyataan perang terhadap Qabil dan kaumnya, kaum Nabi Sis ada yang setuju dan ada yang tidak. Sikap mereka terbelah. Yang mulai terpengaruh dan diam-diam sering pergi ke lembah, ikut pesta pora menyatakan ketidaksetujuannya. Sedangkan yang beriman dan takut berbuat maksiat mendukung keputusan Nabi Sis alaihissalam. Melihat situasi ini, Nabi Sis kemudian berkata, "Aku tidak meminta pendapat kalian, karena aku memutuskan melaksanakan wasiat ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Namun, aku juga mencoba mencari jalan tengah agar kaumku tidak terpecah belah. Maka aku akan mengutus di antara kalian pergi menemui Qabil dan kaumnya untuk menyampaikan jika Qabil dan kaumnya bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya membunuh Habil dan berhenti berbuat maksiat, mengusir iblis dari kaumnya dan berhenti mengikuti langkah-langkah syaitan, maka aku tidak memeranginya. Tetapi jika dia tetap pada sikapnya, tidak mau bertobat, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih berdampingan dengan iblis, mengikuti langkah-langkah setan, maka aku akan segera memeranginya." Setelah itu, Nabi Sis menyuruh beberapa laki-laki dari kaumnya pergi menemui Qabil di lembah. Ketika mereka kembali dari lembah, mereka menemui Nabi Sis alaihissalam dan mengatakan bahwa Qabil telah menolak isi pesan yang mereka sampaikan. Maka Nabi Sis pun mengumpulkan kaumnya, menjelaskan apa yang telah dilakukannya, yaitu mencegah perang. Tetapi Qabil menolak. Kemudian Nabi Sis berkata kepada kaumnya, "Apakah masih ada di antara kalian yang menolak memerangi Qabil dan kaumnya?" Tidak ada seorang pun yang menolak. Semuanya menyatakan siap untuk berperang. Begitulah Nabi Sis alaihissalam sangat cerdik dan bijak. Dia mengetahui bahwa wasiat Nabi Adam alaihissalam adalah wasiat yang pasti terjadi, karena Nabi Adam alaihissalam adalah seorang khalifah yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sangat luas. Namun, agar kaumnya tidak terpecah belah, Nabi Sis melakukan proses yang sangat bijak, yaitu menyampaikan pesan bertobat dan berhenti berbuat maksiat. Sebenarnya, sejak awal Nabi Sis alaihissalam telah mengetahui bahwa peperangan tidak bisa dihindari. Nabi Sis alaihissalam menyiapkan kaumnya. Dia mengenakan semua benda-benda yang diwasiatkan Nabi Adam alaihissalam, yaitu tali sutera, janggut, dan cincin ayahandanya. Setelah siap, mereka bergerak menuju lembah dengan keberanian yang tak tertandingi. Setibanya di lembah, mereka sudah ditunggu oleh Qabil dan kaumnya yang ternyata bersiaga untuk berperang. Sebagian mereka dalam keadaan mabuk, maka kemudian berkecamuklah perang. Darah mulai bersimbah membasahi bumi. Inilah pertama kali perang terjadi di bumi. Suara-suara senjata beradu senjata. Senjata beradu dengan tameng. Teriakan kesakitan dan pekik kemenangan berbaur jadi satu dengan semangat dan keputusasaan. Mereka terus bertarung. Pihak Qabil yang dibantu iblis sangat bersemangat awalnya. Namun, lambat laun seiring waktu, tampaklah kaum Qabil terdesak hebat. Sementara terjadi pertarungan satu lawan satu antara Nabi Sis alaihissalam dengan Qabil. Sehingga suatu saat, Qabil tak mampu lagi bertarung. Tubuhnya penuh luka. Dia berkata, "Wahai Sis,
jagalah persaudaraan kita. Nabi Sis menjawab, justru engkau yang tidak menjaga persaudaraan kita. Engkau telah membunuh saudaramu Habil. Dengan takluknya Qabil, maka perang pun berhenti. Nabi Sis berkata, jika kalian ingin terus berperang, kami akan melayaninya. Namun jika kalian takluk, aku hanya menjadikan seorang tawanan, yaitu Qabil. Sedangkan kalian aku bebaskan. Dan aku berharap kalian bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Kaum Qabil menyatakan takluk dan membiarkan Nabi Sis dan kaumnya kembali dengan membawa hanya seorang tawanan. Sebagai tawanan perang, kedua tangan Qabil dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas. Demikianlah Nabi Sis alaihissalam menunjukkan kepada kaumnya bahwa dia menghukum Qabil karena membunuh Habil, bukan karena perbuatan maksiatnya. Karena yang berhak menghukum perbuatan maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas perbuatan maksiat yang dilakukan kaum Qabil, Nabi Sis menyarankan mereka segera bertaubat dan memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa lagi di seri yang keempat, episode Nabi Sis alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.